Dari Gita Gutawa dengan Tanah Airku. Rasanya mungkin ada yang merinding, ada yang terharu gitu ya. Ada yang mungkin jadi berefleksi 78 tahun sudah Indonesia merdeka, kira-kira saat ini bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda cinta Indonesia atau mungkin cintanya patut dipertanyakan nih di era sekarang? Pagi hari ini kita akan membahas Anda cinta Indonesia dalam Smart Happiness yang pasti seperti biasa bersama saya Audrey Juana di jam 7 sampai dengan jam 8. Audrey akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan, Merdeka! 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 Pagi ini kita udah komplit merah putih gitu ya. Semoga Komplit. Pak listeners juga semangat pagi hari ini masih dalam nuansa HUT Republik Indonesia yang ke-78. Kalau boleh tahu mungkin Pak Arfan kemarin ikut lomba makan kerupuk atau balap karung atau seperti apa? 17-an ya? Biasalah ya, ada lomba-lomba untuk memeriahkan suasana ya di lingkungan terdekat kita ya. Dan Hmm, itu sangat penting sekali ya untuk membangun sebuah keceriaan, kebahagiaan ya, dan rasa persatuan ya, yang kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, Audrey. Ya. Oke, ya, tapi sebelum berbincang lebih jauh gitu Pak Arfan pagi hari ini, mungkin boleh sharing dulu kenapa pilih Gita Gutawa ya yang membuka kita pagi hari ini dengan lagu Tanah Airku. Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Lagu ini eh, bagus sekali dan sangat menyentuh ya. Dan ini lagu ini diciptakan oleh Sarijah Niung. Pernah dengar nggak namanya itu? Sarijah Niung. Hmm? Oke. Sarijah Niung itu Dalam ya? adalah nama asli dari Ibu Sut. Oke. Kalau Ibu Sut saya yakin semua orang Oke, pasti familiar. kenal ya. Ya, betul. Ibu Sut itu seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak ya, dan juga dia pembatik juga ya Ibu Sut ini. Oke. Jadi dia menciptakan lagu ini dan lagu ini sangat indah ya, terutama kalau kita itu sedang jauh dari Indonesia. Oke. Jadi Ya, kalau misalnya Anda sedang berada di luar negeri dalam waktu yang cukup lama ya, minimal sebulan lah gitu. Ya kalau kalau seminggu masih belum terasa tuh, belum terasa kangennya itu seminggu ya. 2 minggu belum begitu kangen gitu. Tapi kalau sudah sebulan gitu, apalagi lebih dari sebulan Anda berada di luar negeri, itu menghasilkan rasa kangen yang luar biasa gitu, menghasilkan rasa rindu yang luar biasa. Dan saya ingat waktu saya dulu sekolah di Inggris gitu ya, jauh dari Indonesia, dengar lagu ini tuh benar-benar nangis loh, Audrey. oke. Terharu ya. Benar-benar Kangen. nangis ya, benar-benar nangis denger denger lagu ini. Beda gitu rasanya kalau saya sedang ada di Indonesia gitu. Karena emang kita itu emang seringkali lebih menghargai apa yang jauh Betul. timbang apa yang dekat gitu. Jadi kalau dekat tuh kayaknya biasa aja gitu, tapi ketika kita jauh gitu ya, kangen banget gitu. Ya kangen sama macam-macam ya, kangen kampung halaman, kangen sama suasananya, berita-beritanya, makanannya, musiknya, Betul. banyak sekali ya. Ya. Nah, ini digambarkan dengan sangat bagus sekali ya dalam lagu ini. Ya, mari kita simak syairnya ya, Adri ya. Oke. Tanah airku tidak kulupakan, ya, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Nah ini, ya, justru ketika pergi jauh itu ya, Ya. biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Ya. Kemudian, walaupun banyak negeri kujalani, gitu ya. Jadi ini udah kemana-mana nih, melanglang buana ini, ya. Betul. Yang masyhur permai di kata orang, ya, negeri-negeri terkenal, negeri-negeri yang hebat, gitu ya. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau kubanggakan. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Nah itu Audrey. Jadi rasanya eh, kita tidak bisa tidak meneteskan air mata gitu kalau kita menyanyikan lagu ini. Lagu Mhm. yang luar biasa. Ya, lagu yang indah yang dituliskan oleh Ibu Sut ya, yang mungkin kalau kita apa ya dengarkan juga ada perasaan yang apa ya Pak Arfan ya, yang mungkin bergejolak gitu dalam hati, mengingat mungkin ya bagaimana perjuangan Indonesia bisa sampai ke tahap yang sekarang seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempertanyakan sebenarnya gimana perasaan kita kepada Indonesia gitu ya. Anda cinta Indonesia gitu karena melihat situasi zaman sekarang banyak apa ya banyak perselisihan, masih banyak isu-isu yang mungkin rasanya cinta itu kayaknya berkurang gitu Pak Arfan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya
cinta yang dimaksud untuk Indonesia itu cinta yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah cinta yang menggebu-gebu gitu ya, atau cinta rasa sayang saja gitu, tidak ada action? Nanti kita akan bahas ya. Dan yang pasti small listeners juga yang berpartisipasi pagi hari ini, kita tunggu responnya. Kira-kira Anda cinta Indonesia atau tidak gitu ya? Kalau misalnya cinta, kira-kira bentuk cintanya itu seperti apa gitu? Silakan. Boleh berkomentar pagi hari ini di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Oke, semua listeners, pagi hari ini dalam Smart Happiness kita akan membahas apa ya, sebuah cinta gitu ya. Cinta tidak hanya untuk pasangan, tidak untuk orang yang Anda sayangi, tapi juga untuk negara kita Indonesia yang menjadi tempat tinggal kita gitu ya. Kita tumbuh besar, kita dibesarkan juga oleh Indonesia. Dan pagi hari ini, Pak Arfan, mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Anda cinta Indonesia, mungkin boleh share sebenarnya bentuk cinta kepada Indonesia itu cinta yang seperti apa sih sebenarnya Pak Arfan? Mungkin boleh share di awal, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Kalau kita lihat dari lagu tadi, Mhm. itu cintanya itu cinta romantis gitu. Kalau boleh Oke. dianalogikan gitu kayak cinta kita kepada pasangan gitu ya. Mhm. Cintanya romantis itu. Coba kita lihat ya, syairnya ya. Mhm. Em, Tanah airku tidak kulupakan. Ya kan, kan terkenang sepanjang hidupku kan, terkenang-kenang terus kan. Itu kan Betul. namanya cinta yang romantis itu, ya. Biarpun saya pergi jauh, tak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Ya, tanahku yang tak akan kulupakan, engkau kubanggakan. Ya, itu cintanya cinta romantis gitu. Mhm. Cinta yang hanya merupakan sebuah feeling saja gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah actionnya apa? Mhm. Betul. Nggak tergambar dalam lagu tadi. Gitu. Jadi cuma cintanya itu apa? Rindu, ya Iya, kan? Kangen gitu. Merasa apa? Terkenang-kenang, terbayang-bayang. Itu kan cinta romantis itu. betul. Tapi pertanyaannya, kalau Anda mencintai, apa tanda bahwa Anda mencintai? Ya, kalau hanya sekedar rindu saja, mohon maaf, saya harus katakan ini, itu cinta yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Oke. Ya, kangen, ya, rindu, terbayang-bayang, terkenang-kenang, itu cinta romantis yang tidak bermanfaat bagi banyak orang. Mhm. Ya, karena cinta di sana hanya dalam bentuk feeling begitu. Ya, padahal kalau kita mencintai, itu salah satu tanda mencintai adalah kita harus mau action. Ya. Orang yang mencintai itu adalah orang yang rela berkorban. Itu Mhm. kan tanda cinta. Oke. Ya kan? Kalau kita bahkan cinta sama suka aja beda loh, Audrey. Iya, beda sekali. Ya. Ada banyak orang yang kita sukai dalam hidup kita kan? Mhm. Ya, yang namanya teman itu pasti kita suka lah yang namanya teman. Kalau Betul. kita nggak suka, kita nggak akan jadikan dia teman, betul kan? Ya. Ya, mungkin katakanlah teman kita ada banyak sekali. Mhm. Ya, ratusan orang mungkin yang menjadi teman kita, baik di dunia nyata maupun di dunia virtual gitu ya, di Oke. dunia maya ya. Ah, Apakah Anda akan mau berkorban untuk orang yang Anda sukai itu? Belum tentu kan? betul, betul. Jadi kita hanya mau berkorban untuk orang yang kita cintai. Kita hanya mau berkorban untuk sesuatu yang kita cintai gitu. Karena kalau sudah cinta, maka pengorbanan itu menjadi sesuatu yang kecil gitu. Ya. Nah, maka yang ingin saya katakan adalah kalau Anda mengatakan bahwa Anda mencintai Indonesia, tetapi Anda tidak melakukan apapun, tidak melakukan pengorbanan apapun, sekecil apapun, itu tanda bahwa cinta Anda hanyalah sesuatu yang bersifat teori. Oke. Cinta tanpa memberi, cinta tanpa berkorban, itu adalah teori. Mhm. Cinta yang hanya berupa perasaan, feeling, yang tidak ada gunanya bagi banyak orang, yang tidak produktif dan tidak bermanfaat gitu. Maka kalau Anda mengatakan Anda cinta Indonesia, maka pertanyaannya adalah apa yang Anda berikan untuk Indonesia? Mhm. Kalau Anda tidak bisa menjawab itu, oh, saya kan hanya orang biasa, saya tidak bisa melakukan apapun, saya tidak bisa memberi apapun. Saya kan bukan presiden, saya bukan menteri, Betul. saya bukan pejabat negara, bukan anggota DPR, misalnya begitu ya. Kalau Anda tidak melihat apapun yang bisa Anda berikan kepada Indonesia,
Maka saya berani mengatakan bahwa cinta Anda itu hanya teori saja yang tidak bermanfaat bagi banyak orang. Mhm. Dan pada akhirnya itu bukan cinta. Ya. Itu hanya sebuah perasaan romantis saja yang bisa hilang sesaat gitu. Mhm. Itu Audrey. Ya, ya, ya. Jadi ini jadi refleksi sebenarnya ya, Pak Arfan ya. Jangan Ya, hanya meromantisasi cinta pada Indonesia gitu, tapi ada actionnya. Karena kalau dilihat fenomenanya sekarang, mungkin kalau kita lihat sosial media kemarin ya, saya cinta Indonesia, saya bangga Indonesia, mungkin rame banget gitu. Tapi melihat mungkin apa ya, perasaan tersebut tidak ada actionnya, ya sama aja gitu. So, sepenting apa sebenarnya action ini untuk Indonesia sendiri gitu, impact-nya, Pak Arfan? ya. Em, cinta itu kan intinya adalah giving kan. Cinta Hmm, itu intinya kan betul. adalah memberi gitu. Ya. Tapi masih banyak sekali orang yang mencintai sesuatu karena dia menginginkan sesuatu itu. Mhm. Oke. Jadi hati-hati nanti ya kalau Audrey satu ketika ketemu dengan seorang pemuda gitu Mhm. yang mengatakan mencintai Audrey gitu, Ya. tetapi yang ada dalam bayangannya adalah cuma berpikir apa yang bisa dia dapatkan dari Audrey. Oke. Karena ada banyak orang yang seperti itu, Betul, betul. yang mengartikan cinta itu adalah saya mencintai sesuatu karena saya bisa mendapatkan sesuatu dari cinta saya itu gitu. Gitu ya. Saya mencintai misalnya apa? Makanan apa misalnya? Em, ini istri saya baru buat kemarin pindang, pindang ikan bandeng gitu ya. Oke, Pindang Bandeng. Pindang Ya. bandeng gitu ya. Aha. Saya mencintai pindang bandeng itu karena saya Ya. mendapatkan sesuatu yang lezat gitu, yang luar biasa dari pindang bandeng itu. Oke. Nah, itu namanya bukan cinta namanya itu. Tapi itu hasrat namanya. Oke. Tolong dibedakan itu, cinta sama hasrat gitu. Banyak orang yang nggak bisa membedakan gitu. Sehingga ketika dia mengatakan, aku cinta Indonesia, dalam pikirannya adalah, karena aku bisa memanfaatkan Indonesia untuk kepentinganku. Oke. Karena aku bisa memanfaatkan Indonesia untuk membuat aku jadi kaya raya. Mhm. Karena aku bisa membuat Indonesia untuk membuat aku menjadi berkuasa. Ya, dan bisa mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia ini seperti yang aku mau. Kan begitu. Ya. Jadi itu namanya sesungguhnya bukan cinta, tetapi hanya hasrat. Hasrat itu orientasinya ke dalam diri sendiri. Seperti tadi itu, saya bilang saya mencintai ini pindang bandeng ini. Yes. Ya, betulnya yang terjadi adalah saya hanya berhasrat gitu untuk menikmati cita rasa, Mhm. kelezatan dari pindang bandeng ini gitu, supaya saya menjadi kenyang, menjadi puas, ya, menjadi terpuaskan lapar dan dahaga saya gitu. Nah, itu sesungguhnya bukan cinta. Tolong dibedakan itu. Cinta itu selalu berorientasi memberi, bukan bukan mendapatkan, giving, bukan getting gitu. Jadi tolong dibedakan itu. Ada hasrat, ada cinta. Anda yang mana? Mhm. Oke, berarti sama konsepnya seperti kemarin kita bahas Seven Laws of Happiness ya, bahwa giving dan juga ada cinta juga di dalam unsur itu. Apakah ini juga menjadi kaitan juga nih Pak Arfan dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita memberikan cinta ataupun mungkin mendapatkan cinta dari Indonesia sendiri, Pak Arfan? Betul, betul ya. Kalau kita mendapatkan, kalau konsepnya adalah getting, Mhm. itu yang terjadi adalah sukses. Oke. Sukses itu ya diri sendiri, gitu Ya. ya. Jadi saya dengan nama Indonesia ini gitu, saya ingin memanfaatkan Indonesia untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya, Mhm. ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, Ya. gitu ya, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya gitu. Mhm. Maka ketika saya mendapatkan itu, saya sukses gitu. Saya sukses itu, ya. Tapi kalau saya memberi, nah ini, ketika saya memberi, maka hidup saya menjadi bermakna gitu. Karena orang yang bisa memberi itu adalah orang yang selalu ditunggu-tunggu kan. Mhm. Orang yang bisa memberi itu berarti menjadi orang yang penting. Betul. Kalau saya memberi, maka saya tahu bahwa saya ini penting. Saya ini ada artinya gitu bagi masyarakat gitu. Ada kaflingnya gitu. Saya di masyarakat itu ada kaflingnya gitu. Ya, inilah kafling saya gitu. Inilah medan bakti saya kepada Indonesia gitu. Dan ketika saya punya medan bakti, punya punya apa kafling gitu ya, kafling kontribusi gitu. Maka saya merasa iya ya, hidup saya itu berharga dan itulah yang pada akhirnya
menghasilkan sebuah feeling happiness. Ya. Saya bahagia karena saya bermakna. Oke, Itu oke. Aldi. Bukan sekedar mendapatkan sesuatu yang kemudian akan saya konsumsi dan habis dalam proses konsumsi saya gitu, tetapi ini menjadi sesuatu yang long lasting gitu, menjadi amal soleh gitu ya bagi kebaikan bagi banyak orang gitu, Audrey. Itu yang membuat kita bahagia. Yes, oke. Berarti memang ada kaitannya ya, sama listeners, jika mungkin saat ini Anda mungkin menyadari kayaknya saya kurang cinta nih sama Indonesia. Yuk sama-sama kita perbaiki lagi perasaan kita ini ya. Oke, ini ada pertanyaan juga Pak Arfan tadi berkaitan juga dengan sharing Pak Arfan ya, yang mendengarkan lagu ini kayaknya kalau dari jauh tuh beda banget rasanya. Gimana Pak Arfan, dengan konsep kita sering menghargai yang jauh daripada yang dekat, dan gimana tips untuk merubah hal ini? Ini dari Aji Yongker ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan kita yang tinggal di Indonesia tuh justru kayaknya rasa cintanya tuh kurang banget sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi studi, lagi bekerja di luar negeri gitu. Pak Arfan, silakan. Ya, betul sekali ya ini. Ini betul sekali. Itu manusia itu memang seringkali undervalue, Oke. undervalue sama sesuatu yang dekat. Ya. Kenapa? Karena kalau dekat itu kita merasa itu sudah jadi milik kita gitu. Sudah tidak ada tantangannya lagi gitu. Kita itu kan pikiran-pikiran kita itu kan seringkali diisi dengan mimpi-mimpi, ya. Mimpi itu kan sesuatu yang belum ada di dekat kita gitu. Sehingga kalau belum ada di dekat kita itu rasanya masih indah sekali gitu. Kayak ini kan ada penelitian ya, ketika Ya. orang mau menginginkan sesuatu, Mhm. ya, misalnya mau beli tas gitu, misalnya ya, mau Oke. mau beli tas gitu, ya, mau beli sebuah tas yang kayaknya keren gitu, kita lihat di iklannya begitu. Kalau diukur level of happiness-nya gitu, ketika kita menginginkan tas itu level of happiness-nya tuh katakanlah 8 gitu ya. 8, kemudian semakin ingin, kemudian kita pergi ke toko. Ya, kita pergi ke toko untuk window shopping, Mhm. kita lihat-lihat di toko itu, udah mulai dipegang-pegang gitu, mulai dipegang-pegang, dipandang-pandang gitu, tapi kita masih menimbang-nimbang gitu, karena harga tasnya itu mahal sekali gitu ya. Ya. Timbang-timbang gitu ya. Nah, kemudian keinginannya itu menjadi memuncak gitu. Level of happiness kita juga menjadi tinggi. Dan kita punya sebuah bayangan, Audrey. Kalau Oke. saya bisa memiliki tas itu, maka saya akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tertinggi dalam hidup saya. Kalau Mhm. dari skala 1 sampai 10 itu 10 gitu. Nah, Oke. itu hanya ada dalam bayangan kita sebetulnya. Kenapa ada dalam bayangan kita? Karena itu adalah sesuatu yang jauh, Mhm. sesuatu yang belum kita dapatkan, belum menjadi milik kita, dan itu jauh gitu, dan bisa hilang juga tahu-tahu gitu. Ya bisa nggak jadi juga itu gitu. Jadi kita penghargaan kita sangat tinggi. Tetapi penelitian menunjukkan ketika kita membeli tas itu, Mhm. akhirnya beli nih, udah beneran nih beli Ya. nih. Ya, tadi sudah 10 sebetulnya happiness dalam angan-angan kita ya. Kalau kita memiliki tas itu tingkat kebahagiaan saya 10. Setelah beli itu sudah mulai turun tuh 9,9 tuh gitu ya. Oke. Nah, kita bayar, begitu kita bayar tuh kartu kredit kita digesek itu Ya. udah 9,9 tuh nilainya tuh. Ya, dibawa pulang mungkin udah 9,5 gitu ya. Besok mungkin tinggal 9. Bulan depan mungkin kita sudah kepingin tas yang lain lagi gitu ya. Jadi nilainya sudah semakin menurun gitu. Jadi memang manusia itu memang seperti itu gitu. Manusia itu selalu merindukan hal-hal yang jauh. Karena yang membuat rindu hanya hal yang jauh. Kalau Ya. sudah dekat, tidak ada rindu lagi. Kenapa? Karena sudah ada di depan mata kita. Yes. Gitu. Nah inilah kecenderungan manusia. Memang manusia itu kecenderungannya kepada yang namanya kesuksesan gitu. Sukses itu adalah apa? Mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Itu sukses. Tapi happiness itu adalah menghargai apa yang sudah ada. Happiness itu nggak bicara yang belum ada. Happiness itu bicara apa yang di depan mata. Itulah yang kita hargai. Kenapa? Karena itu adalah rezeki kita. Yang ada di depan mata itulah rezeki kita gitu. Kalau belum di depan mata, kita belum bisa bilang itu rezeki kita, Audrey. Mhm. Nah, happiness itu kan dasarnya kan adalah gratitude, bersyukur kan. Bersyukur itu adalah apa? Bersyukur itu adalah melihat apa yang ada, Oke. bukan apa yang nggak ada. Bersyukur itu adalah melihat apa yang dekat, Ya. bukan apa yang jauh. Nah, itu bedanya gitu. Kalau sukses itu melihat apa yang nggak ada, Ya. melihat apa yang jauh, melihat apa yang belum kita miliki, itu namanya sukses gitu. Jadi memang seperti itu. Makanya tadi saya bilang ya, saya sendiri merasa gitu ya, kalau saya sedang ada di luar negeri, apalagi dalam waktu yang cukup panjang gitu ya, menyanyikan lagu ini tuh nangis gitu bener-bener.
Nah itu karena emang kecenderungan manusia seperti itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita punya kecenderungan seperti ini, maka kita harus mulai mengubah mindset gitu. Ya, mindsetnya adalah kalau itu ada di depan mata kita, itu sedang ada di dekat kita. Bayangkan Mhm. kalau suatu ketika ini tidak ada. Nggak ada. Oke, tahan dulu Itu salah sampai satu situ. caranya tuh. Oke, tahan dulu sampai situ ya Pak Arfan ya. Nanti kita Ya, akan berbincang lebih jauh mengenai mindset yang satu ini gitu. Yang pasti juga semua listeners yang sudah bertanya ataupun mungkin em, masih menginginkan ya memberikan pertanyaan atau respon silakan di 0812 11 12 959. Setelah ini kami akan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda. Tetaplah dalam Smart Happiness.